binti Bapak Darmawansyah. Isya Maulidah binti Bapak Duri. Dela binti Bapak Taryono. Nela Fauziah binti Bapak Tamir. Alicia Aisyah Arinal Hakwe binti Bapak Suwanto. Liviani Lisa Utami binti Bapak Eko. Maudi Nur Triyono binti Bapak Suharsono. Beta Hazenwaura binti Bapak Ahmad. Permata Berlin binti Bapak Samsu Bahri. Dinda Dwi Lestari binti Bapak Tarwadi. Amelia Hertama binti Bapak Kartama. Deswita binti Bapak Toto. Aulia Magfiratul Syafitri binti Bapak Sudrajat. Jihan Nauri binti Bapak Sutardi. Azza Salsabila binti Bapak Supriyadi. Hoirun Nisa binti Bapak Casmita. Gracelia Indri binti Bapak Irwan. Siti Nurrohmah binti Bapak Salam. Nadia Salsabila binti Bapak Santoso. Puan Aprilia binti Bapak Taryono. Sinar Putri Mailani binti Bapak Sukarya. Restiani binti Bapak Nadi. Tagunawan bin Bapak Sualim. Taruna bin Bapak Tohirin. Hamdan Arifin bin Bapak Carsin. Barik Najihul Lantabur bin Bapak Ulumuddin. Maskur bin Khairi Zailani dan Musa bin Bapak Mungkidin. Kepada peserta Hotmil Juz Amma dimohon duduk dulu karena akan ada sambutan dari Pak Kasih. Silakan duduk dulu. Selamat datang diucapkan kepada Bapak Kasih Penmad, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin MA. Suatu kehormatan bagi kami, alhamdulillah kedatangan Bapak Kasih Penmad dan insya Allah akan memberikan wejangan kepada kita semua sebelum pelaksanaan Hotmil Juz Amma dimulai. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sekali lagi kepada Pak Kasih Penmad, mohon memberikan wejangan kepada kita semua. Ya. Pakai aja Pak, pakai aja, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri 8 Indramayu, yang kami hormati Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 8, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, Dewan Guru dan tenaga kependidikan yang hadir bersama-sama kita. Juga yang kami hormati Bapak dan Ibu wali murid, wali santri Madrasah Sanawiyah Negeri 8, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas akhir MTS Negeri 8 yang pada hari ini bersama-sama dalam kegiatan Pawidya di MTS Negeri 8. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita semuanya pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam hidayah, lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa hari ini adalah satu hari bertepatan dengan setelah peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2024 yang kemarin telah dirayakan bersama-sama di seluruh pelosok, baik di kota maupun di desa-desa seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu, kita melihat bahwa kebangkitan nasional itu paling tidak ada 4 momen yang perlu kita pahami bersama, sehingga nanti menjadikan bekal kita bagaimana anak-anak kita setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 8 ini bisa kemudian berkiprah, beramal soleh, menyumbangkan dharma bakti kita kepada nusa dan bangsa bagi kebangkitan Indonesia emas di tahun 2045. Bahwa awal kebangkitan itu anak-anakku sekalian itu dimulai dengan pergerakan Budi Utomo. Pergerakan ini adalah dipelopori oleh generasi-generasi muda pada zamannya. Kita tahu bahwa pergerakan yang sifatnya parsial, sendiri-sendiri, itu akhirnya tidak memberikan dampak yang luar biasa bagi kemerdekaan bangsa dan negara. Tapi kemudian cikal bakal berdirinya Budi Utomo ini yang kemudian mempersatukan generasi muda, pemuda yang ada di seluruh Indonesia, munculnya Yong Java, kemudian Yong Sumatera, Yong Kalimantan, ini memberikan dampak yang luar biasa bagi pergerakan pemuda-pemuda mewujudkan Indonesia menjadi Indonesia merdeka. Itu cikal bakal yang pertama, Bapak dan Ibu. Ini dimulai dan dipelopori oleh para pemuda Indonesia pada saat itu, pada zamannya. Kemudian Bapak dan Ibu, inspirasi yang kedua dalam proses perkembangan zaman itu adalah inspirasi yang disampaikan oleh Sri Kandi Indonesia, yaitu Ibu Kartini. Dalam idenya yang terkenal, habis gelap terbitlah terang. Yang kemudian mempersamakan bahwa gender, laki-laki perempuan mempunyai hak yang sama dalam belajar. Yang ini kemudian diusahakan, dibangkitkan oleh Ibu kita Kartini yang merupakan perwujudan anak-anak sekalian. Itu adalah pergerakan ide kebangsaan yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, sebagai jembatan bahwa kita bisa membangun adalah kemerdekaan. Maka gerakan yang berikutnya adalah dipelopori oleh Bung Karno di tahun 1945 yang terkenal dengan proklamasinya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Memasukilah kita gerakan pembangunan di alam kemerdekaan. Sampai akhir hari ini anak-anak sekalian, kita semuanya hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman orang-orang tua dulu kita. Kalau orang tua dulu kita, mereka hidup pada zaman yang kemudian tidak ada gadget, tidak ada HP, tidak berkembang teknologi informasi yang demikian pesatnya. Dan sekarang anak-anakku sekalian yang hidup pada era generasi X, generasi Y, generasi Z,
ini adalah anak bangsa pada zamannya yang mereka hidup bersama dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi ini sedemikian pesatnya sehingga pengaruhnya kadangkala tidak terasa oleh kita sebagai orang tua. Nah, inilah yang kemudian oleh Bapak dan Ibu guru diantisipasi agar kemudian efek negatif dari perkembangan teknologi dan informasi ini tidak begitu merambat sebagai sesuatu yang menjadikan generasi kita ke arah negatif, tapi kemudian kita bagaimana mencoba bahwa teknologi dan informasi ini adalah sebagai sesuatu kemajuan zaman yang memudahkan segala urusan, segala kegiatan yang kita lakukan melalui zamannya, yaitu media sosial. Media sosial jangan dijadikan oleh kita sebagai sebuah media untuk kemudian saling membenci, saling menghina, saling kemudian memfitnah antar anak bangsa. Tapi kita menggunakan itu sebagai sebuah teknologi yang mempermudah segala urusan untuk kemudian kita berkembang melesat pada zamannya. Semua yang kita lakukan pada hari ini, Bapak dan Ibu, udah bersamaan dengan proses digitalisasi. Nah, inilah yang kemudian oleh anak-anakku kita yang akan mengakhiri kegiatannya di kelas akhir yang kemudian akan meneruskan di jenjang yang paling tinggi, maka digitalisasi ini harus menjadi habit, kebiasaan anak-anak kita, perilaku kita untuk menjadikan semua itu menjadi sesuatu yang positif di zamannya. Anak-anakku sekalian, kegiatan hari ini tertulis di situ adalah terkait dengan Pawidya, siswa kelas 9. Pawidya itu mengandung keumuman di masyarakat kita adalah pelepasan anak kita di akhir kelasnya, perpisahan anak-anak kita di kelas 9 dengan semua civitas akademika yang ada di MTS Negeri 8. Tetapi sesungguhnya bukan itu, Bapak dan Ibu guru, orang tua wali murid dan anak-anak sekalian, bahwa perpisahan itu hanya ada pada mereka yang mencintai alma mater dalam bentuk fisik. Jadi kalau anak-anakku semuanya siswa kelas 9 mencintai MTS Negeri 8 ini karena fisiknya, maka sudah dipastikan bahwa ketika berpisah, hari ini dilepas, mereka hidup pada habitatnya masing-masing, kembali kepada orang tuanya, kembali meneruskan pendidikannya, maka perpisahan itu menjadi terputus. Sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa. Itu mereka yang mencintai alma mater secara fisik. Jadi kalau kita mencintai secara fisik, maka perpisahan itu akan ada di dalam perpisahan kita. Tapi Bapak dan Ibu guru, semua sivitas yang ada di MTS Negeri 8 ini memberikan pengajaran kepada anak-anak kita itu melalui hati. Bagaimana ilmu pengetahuan, teknologi itu berkembang didasarkan dengan hati. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita, mencintai orang tua kita, mencintai guru-guru kita, mencintai alma mater kita, itu tidak dalam bentuk fisik, tapi kita mencintai semuanya ada di dalam hati kita. Jadi kalau kita mencintai alma mater dengan hati, maka tidak ada kata perpisahan. Walaupun dimanapun kita berada, di ujung dunia pun kita adanya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, atau ada yang di luar Kabupaten Indramayu. Secara fisik kita berpisah, tapi karena cinta kita terhadap alma mater itu adalah secara hati, maka tetap alma mater kita, MTS Negeri 8, Pak Kepala kita, tenaga kependidikan yang ada di sini, Bapak dan Ibu guru kita, adik-adik kita, itu tetap ada di hati. Dimanapun kita berada, walaupun secara fisik kita berpisah, karena kita mencintai alma mater dengan hati, maka semuanya tidak akan terpisah. Inilah yang menjadi modal utama anak-anak kita sekalian, bahwa kita tidak selesai berhenti untuk kemudian belajar di MTS, tapi kita sudah merupakan kewajiban harus melaksanakan menuntut ilmu itu terus belajar sampai ke tingkat paling akhir.
di madrasah aliyah, kemudian di perguruan tinggi, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman dan berilmu. Kata Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Dan kita mengantarkan anak-anak kita, mudah-mudahan mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Anak-anak kita itu, Bapak dan Ibu, itu adalah aset. Bapak dan Ibu, orang tua wali murid yang ada berkesempatan hadir, bahwa anak kita itu aset bagi kita semuanya. Ada orang tua yang kayanya luar biasa, tapi karena anaknya tidak terdidik dengan baik, maka kekayaan itu menjadi habis seketika itu juga. Tetapi ada orang tua yang kekayaannya tidak ada, tapi karena anaknya terdidik dengan baik, maka mengangkat derajat orang tuanya. Maka aset anak-anak kita ini akan terus kembali kepada kita walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita doakan Bapak dan Ibu, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang hari ini nanti akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan abadi. Walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi doa dari anak-anak yang soleh, yang soleha itu akan terus menyertai kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, kepada kepala madrasah, kepada Bapak dan Ibu guru yang hari ini hadir bersama-sama telah mendidik anak-anak kita semuanya, berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan berilmu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru kita semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Yang kedua juga ucapan terima kasih kepada orang tua wali murid, bahwa orang tua wali murid telah menghantarkan anak kita, memberikan motivasi kita yang sangat luar biasa sehingga dia rajin belajar, kemudian tekun juga. Itu adalah karena doa dari orang tua. Doa orang tua inilah yang kemudian menghantarkan anak kita sukses hari ini bisa lulus di MTS Negeri 8 untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tepuk tangan Bapak dan Ibu, apresiasi untuk wali murid kita. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, Bapak-bapak dan Ibu orang tua wali murid yang telah mendoakan anak-anak kita semuanya. Dan juga tidak kalah adalah juga semangat dari anak-anak kita di kelas 9. Anak-anak kita kelas 9 yang di tahun 2024 ini telah menuntaskan proses pembelajarannya sehingga kemudian dia dinyatakan lulus dan nanti akan teruskan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi. Kita plus untuk siswa kelas 9 MTS Negeri 8. Terima kasih semuanya telah hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dalam hidayah, taufik, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh panitia yang kemudian terselenggaranya kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan. Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kesuksesan kegiatan Pawidya siswa kelas 9 MTS Negeri 8 Indramayu tahun pelajaran 2024. Terima kasih. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.